1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Yang pertama-tama, yang saya hormati Ibu DRA Sri Yanuarsi MPD selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Imron Abadi MPD selaku dosen penguji. Tak lupa teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Zagatul Ajaria, mahasiswa studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan NPM 11052200024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Siklus Penderitaan Perempuan dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan Kajian Feminisme. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam siklus penderitaan perempuan dilatar belakangi oleh sastra sebagai cerminan realitas, yang dimana sastra bukan sekedar imajinasi saja, melainkan adanya potret ketidakadilan gender yang dialami dalam masa kelamnya. Lalu, representasi ketidakadilan gender yang dirasakan oleh tokoh perempuan dalam novel Cantik Itu Luka tidak hanya berhenti pada satu aspek kekerasan saja, melainkan adanya 3 aspek kekerasan yang lain. Adanya aspek kekerasan seksual, aspek kekerasan psikis, dan yang terakhir aspek kekerasan struktural. Hal yang paling krusial dan menjadi fokus utama saya adalah bahwa penderitaan ini membentuk sebuah siklus pola yang repetitif. Penindasan tersebut tidak berhenti pada satu tokoh, melainkan 5 generasi, yakni Dewi Ayu hingga 4 keturunannya. Tidak hanya berhenti pada satu masa saja, melainkan dari masa kolonial hingga masa pasca kemerdekaan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah dari penelitian-penelitian terdahulu yang hanya fokus kepada kejadian tunggal saja. Menurut lensa feminisme yang saya gunakan untuk membuktikan bahwa penderitaan tersebut bukanlah nasib buruk semata, melainkan kekerasan siklus yang berkelanjutan dari zaman hingga ke zaman yang lain. Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan, adanya fokus utama dari rumusan masalah yang telah peneliti temukan. Yang pertama, bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Cantik Itu Luka melalui 4 aspek kekerasan, yakni aspek kekerasan fisik, seksual, psikis, dan juga struktural. Yang kedua, bagaimanakah siklus penderitaan perempuan melintasi 5 generasi dalam novel tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah perspektif feminisme melalui patriarki, kolonialisme, dan kapitalisme dalam penderitaan novel tersebut. Selanjutnya, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis bentuk kekerasan, membedah pola siklus penderitaan antar generasi. Secara detail, apa saja bentuk kekerasan yang dialami tokoh perempuan dalam novel ini? Yang kedua, tujuan yang lebih mendalam adalah untuk menggunakan keterkaitan sistem penindasan melalui lensa feminisme. Kemudian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat menjadi 2 ranah. Yang pertama, manfaat secara teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan studi sastra, terutama dalam pengembangan teori feminisme untuk membedah novel-novel dengan latar belakang yang sama. Yang kedua, manfaat secara praktis, menjadi referensi untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu ketidakadilan gender, sekaligus menjadi pengingat bagi pembaca akan realitas keadilan yang perlu kita benahi bersama. Peneliti berasumsi bahwa
produk nyata dari konstruksi sosial politik yang perempuan, di mana tersebut pola sirkularitas yang diwariskan dari satu ke generasi berikutnya masih terus berlanjut hingga sampai saat ini. Bapak Ibu Dewan Penguji, poin penting dalam penelitian ini adalah memasuki bagian bab 2. Di sini peneliti akan menjelaskan kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama, poin penting dalam penelitian ini adalah kebaruan dari peneliti terdahulu yang penelitian lakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Ismail yang berjudul Refleksi Perjuangan Perempuan pada Masa Kolonial dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, yang berfokus pada refleksi perjuangan dan dampak trauma psikologis pada masa kolonial Belanda hingga Jepang pada masa itu. Yang kedua, penelitian yang digunakan adalah peneliti Utari dengan judul Cerminan Feminisme dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, yang membahas cerminan feminisme dan diskriminasi sebagai pemicu penderitaan perempuan dalam ranah keluarga serta masyarakat. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Yang pertama-tama, persamaan dari penelitian ini dengan kedua peneliti terdahulu adalah ketiganya sama-sama menggunakan objek material yang sama, yakni novel Cantik Itu Luka. Yang kedua, sama-sama menggunakan lensa feminisme untuk membedah ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan pada novel tersebut. Namun, ada perbedaan mendasar menjadi fokus saya. Ketiga, keistimewaan dalam penelitian saya tidak hanya melihat pada satu tokoh atau satu masa saja. Dalam analisis sirkularitas, membedah penderitaan bukan sebagai kejadian tunggal, melainkan sebagai rantai generasi yang terus berlanjut. Peneliti membedah bagaimana penderitaan itu diwariskan dari ibunya ke 4 anaknya, hingga serta mengaitkannya dengan 4 dimensi kekerasan. Integrasi 4 dimensi yang digunakan bukan sekedar kekerasan fisik saja, melainkan adanya ketiga kekerasan lain, yakni kekerasan seksual, psikis, dan juga struktural yang dalam satu kesatuannya menjadi dampak yang sama. Yang ketiga, adanya rekonstruksi makna kutukan. Jadi, cakupan penelitian saya adalah metafora dari ketidakadilan yang sistemik ini terjadi dalam pelabelan yang digunakan dalam struktur sosial masyarakat saat itu. Melanjutkan pada kerangka teoritis yang saya gunakan, di sini akan membedah menjadi 4 aspek kekerasan fisik dalam data untuk bab 4. Yang pertama, adanya aspek kekerasan fisik, aspek kekerasan seksual, aspek kekerasan psikis, dan juga aspek kekerasan struktural. Di sini peneliti menggunakan kajian feminisme teori Mansur Faki. Selanjutnya, memasuki bagian landasan teori dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemikiran Mansur Faki mengenai analisis gender sebagai pisau bedah utama. Pilar teori dalam penelitian ini adalah ketidakadilan terhadap perempuan bukan sekedar sirkularitas semata, namun fisik membuatnya menjadi 4 topik, melainkan hasil dari konstruksi yang timbang. 4 aspek atau bentuk kekerasan yang sering dibahas dalam kerangka pemikiran Mansur Faki adalah kekerasan fisik, seksual, psikis, dan juga struktural. Dalam narasi teorinya, Faki menekankan bahwa penderitaan perempuan bukanlah sebuah kodrat atau takdir, melainkan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia dan diperkuat oleh sistem patriarki.
Jika peneliti menggunakan feminisme liberal, analisis peneliti menggunakan hanya terbatas pada upaya tokoh perempuan kesetaraan hak. Namun, Mansur Faki menjadi paling relevan dan cocok karena mampu menjelaskan bagaimana siklus penderitaan tersebut bekerja. Misalnya, bagaimana pelabelan masyarakat terhadap Dewi Ayu, kemudian menciptakan subordinasi dan kekerasan yang diwariskan kepada anak-anaknya. Teori ini memungkinkan peneliti untuk membongkar bahwa yang sangat relevan dengan konteks sosial Indonesia yang digambarkan oleh Eka Kurniawan. Memasuki pada bab 3, metodologi penelitian. Metode yang digunakan. Pertama, metode yang digunakan adalah deskriptif interpretatif, yang artinya tidak bekerja pada angka melainkan dengan kata-kata yang berfokus pada kedalaman analisis teks. Dalam novel tersebut kemudian dianalisis secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan pendekatan kritik sastra feminisme. Kedua, terkait sumber data. Data primer yang digunakan adalah novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, cetakan 2018. Dengan maksimal halaman 516 halaman dengan 505 isi novel. Lalu ada 18 bab dalam